Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 5 bahan skincare yang bagus untuk jerawat ya. Jadi untuk pemula atau para remaja yang mau mencoba skincare baru, apa aja sih bahannya? Jadi yang pertama, salicylic acid. Jadi dia mempunyai bahan sifat keratolitik yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi dia bisa mempercepat sel regenerasi. Nah, bisa dia juga mempunyai sifat anti-inflamasi yang disebabkan peradangan karena jerawat. Jadi salicylic acid ini biasanya banyak digunakan di produk-produk skincare yang acne untuk menekan peradangan dari jerawat itu sendiri. Dia juga bisa untuk mengurangi mengecilkan pori-pori ya, tapi kalau mengecilkan pori-pori kandungannya agak kecil ya. Jadi jangan beranggapan salicylic acid dengan konsentrasi tinggi itu bagus, tapi tidak seperti itu. Nah, kandungannya itu akan tercapai ada pada beberapa persentase. Misalnya untuk mengecilkan pori-pori kita nggak butuh konsentrasi yang tinggi, kita hanya membutuhkan konsentrasi yang paling ringan saja. Nah, tapi kalau untuk menekan peradangan atau untuk mengobati jerawat yang agak besar, maksudnya jerawat yang grade-nya tinggi, itu baru membutuhkan salicylic acid yang konsentrasinya agak tinggi, tapi dalam pengawasan dokter. Nah, kita juga kalau di klinik itu kita biasanya menggunakan salicylic acid konsentrasi tinggi bisa dalam kandungan peeling, tapi itu harus dalam pengawasan dokter, mengingat efek samping dari salicylic acid ini bisa juga menyebabkan kemerahan atau kulit tidak nyaman akibat eksfoliasi, akibat pengelupasan ya. Jadi dia juga bagusnya salicylic itu bisa untuk menekan breakout. Kadang-kadang kan kita wajahnya jerawatan tanpa sebab karena kita nyoba-nyoba beberapa produk. Nah, kita produk itu kan bikin breakout. Nah, itu dengan salicylic bisa menekan, jadi menenangkan kulit kita. Kapan sih kita dapat menghasilkan yang sempurna salicylic acid itu manfaatnya, yaitu sekitar 4-8 minggu. Jadi 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Jadi harus sabar ya untuk mendapatkan kulit yang bagus itu. Yang kedua, green tea. Jadi kandungan ini kaya akan antioksidan yang mampu untuk peremajaan kulit. Jadi dia bisa untuk menekan radikal bebas yang akibat sinar UV ataupun kerusakan yang akibat polusi. Green tea ini bisa untuk menekan sekresi sebum, jadi bisa mengontrol kelebihan minyak. Dan kandungan polifenolnya ini bagus untuk menekan antiinflamasi akibat bakteri. Jadi green tea ini bisa untuk menekan inflamasi akibat peradangan dari bakteri penyebab jerawat ya tentunya. Yang ketiga adalah zinc PCA. Jadi zincnya ini dari bahan garam. Jadi ada kandungan aktifnya yaitu pyrrolidone carboxylic acid yang bagus untuk melembabkan kulit. Dia juga bisa untuk mengontrol kelebihan minyak tanpa bikin kulit kita kering ya. Jadi dia juga bisa untuk mengatasi kulit kemerahan atau iritasi kulit. Ya, zinc ini biasanya juga bisa menyembuhkan jerawat dari dalam. Jadi kadang-kadang ada pasien saya tuh dengan jerawatnya yang meradang banyak. Selain dari topikal, saya juga menambahkan untuk kandungan diminum. Nah, kalau minum ini itu dosisnya sekitar 10-20 mg. Jadi terkadang juga kita nggak boleh terlalu berlebihan karena bisa bikin sembelit ya. Jadi sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik kan. Nah, zinc ini fungsi utamanya itu biasanya yaitu regenerasi sel-sel. Jadi dia bagus untuk sel-sel kulit kita, sel-sel dari dalam kulit kita juga bisa memperbaiki hormon. Jadi jerawat yang karena hormon bisa mengkonsumsi zinc, tapi dengan dalam pengawasan dokter ya. Yang keempat, niacinamide. Jadi kalau niacinamide ini bagus untuk memudahkan bekas jerawat. Dia bisa untuk menghambat pembentukan melanin, yaitu pembentukan melanin ini yang menyebab warna kulitnya itu biasanya kayak jadi awalnya jerawat, jadi merah atau jadi hitam. Nah, itu ditekan. Nah, jadi biar untuk memudahkan warna kulit itu tuh lebih cepat. Jadi kandungan niacinamide biasanya dikombinasi di dalam bahan skincare yang kandungan acne untuk memudahkan bekas jerawat. Dia juga bisa untuk mengurangi kemerahan, dia juga bisa untuk meningkatkan ketahanan kulit kita ya. Jadi dia bisa memperkuat sel barrier kulit kita. Jadi kalau buat remaja bisa disarankan
Nah, kandungan niacinamide juga jangan terlalu tinggi konsentrasinya. Dengan konsentrasi tinggi, dia memicu pelepasan histamin atau memicu penyebab dari alergi. Jadi buat yang pengguna niacinamide dengan konsentrasi tinggi, itu amat sangat harus hati-hati dan seharusnya dalam pengawasan dokter. Nah, untuk para remaja pemula, tidak saya sarankan dengan konsentrasi tinggi. Maksimal itu sekitar 4-5%, ya. Yang kelima adalah sulfur. Nah, sulfur ini biasanya dikombinasikan dengan salisilik asid. Jadi, efek antibakterinya bisa lebih kuat. Jadi, dia bisa untuk menekan jerawat yang mulai grade 2 atau grade 3 atau yang mulai jerawat yang besar-besar. Nah, itu bisa biasanya ada kandungan sulfurnya. Dia juga fungsinya salah satunya untuk menyerap kelebihan minyak. Jadi kalau dengan sulfur itu biasanya lebih ke arah bakterinya. Jadi kalau jerawat karena bakteri, saya sarankan pilih kandungan skincare yang ada sulfurnya. Oke?